Mari saudara, kita buka Alkitab kita dalam kitab Injil Matius, ya. Mari kita buka Injil Matius. Kitab Injil Matius yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai yang ke-33. Ya, waktu terus berjalan. Injil Matius 6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-33. Ini saya rindu kita membaca bergantian, ya. Saudara ayat yang ganjil dan saya ayat yang genap. Ya, mulai dari ayat kelima dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih burung-burung itu? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Katakan amin. Puji Tuhan, ya. Saudara, ini adalah firman Allah. Kita harus meyakini bahwa semua apa yang dalam Alkitab ini adalah perkataan Allah, ya. Bahwa kita mengetahui bahwa setiap perkataan Allah patut kita percayai, ya. Bahwa Allah tidak pernah berdusta akan janji-janjinya. Itulah satu kebanggaan kita menjadi orang-orang percaya, orang-orang yang mau mengiring Tuhan. Karena apa? Janjinya adalah janji yang pasti, ya. Janji Allah bukanlah seperti janji manusia. Saya juga sebagai hamba Tuhan, ya, saya bangga mempunyai Allah, bahkan mengenal firman Allah saya bangga. Karena apa saudara? Bahwa Tuhan yang berjanji bahwa Dia akan menepati semua janji-janjinya bagi saya dan saudara, ya. Lewat firman Allah yang sudah kita baca pada saat malam hari ini adalah tentang hal kekhawatiran, ya. Semuanya kita yang ada pada saat malam hari ini, seberapa lama pun engkau mengiring Allah, ya, seberapapun usiamu pada hari ini, saya percaya bahwa kita semua yang ada malam hari ini pernah khawatir, ya. Tidak ada manusia yang kebal dengan masalah, pasti pernah khawatir, ya. Bahkan hamba Tuhan yang sudah senior sekalipun saudara pernah alami kekhawatiran. Tetapi apa maksud firman Allah pada saat malam hari ini yang sudah kita baca, ya, yang sudah kita dengar? Kalau kita melihat saudara di dalam ayat 33, sebenarnya saya mau ambil ayat yang ke-33 saudara, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini perlu kita perhatikan. Carilah dahulu kerajaan Allah itu dan kebenarannya. Jangan hanya kerajaannya saja, tinggal kebenarannya. Tetapi ini harus komplit saudara, ya. Harus satu, yaitu kerajaan Allah dan kebenaran itu tidak bisa terpisahkan. Seperti mata uang saudara, itu nggak bisa terpisahkan. Harus satu, komplit. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, kita melihat bahwa ayat yang ke-33 ini saudara berada di bagian terakhir, ya. Berada dalam bagian terakhir
di dalam perikop hal tentang kekhawatiran. Di sini kita mau melihat ketika kita baca mulai dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33, kita temukan ada 3 bagian besar, ya. Ada 3 bagian besar yang terpenting, saudara. Ya, ada 3 bagian besar kekhawatiran yang sering dialami manusia lewat pembacaan firman Allah yang sudah kita baca. Yang pertama itu, saudara, tentang makanan, ya. Yang sering dikhawatirkan manusia tentang makanan. Yang kedua, saudara, tentang minuman. Yang ketiga, tentang pakaian. Kalau kita boleh jujur, saudara, pernah nggak kita khawatir tentang hal ini? Ya pasti benar lah, ya. Benar ya? Wah, kalau nggak benar, saudara, ini nggak kebenaran, ya. Kalau saudara tidak mengaminkan itu, kalau saudara tidak mengiyakan, ya, ini bukan firman Allah. Mengapa sampai dikatakan, ya, bahwa kita pernah mengalami kekhawatiran? Karena Allah sudah tahu siapa saya dan saudara, ya. Dia tahu siapa kita ini. Karena apa? Dia yang membentuk kita. Dia yang menciptakan saya dan saudara, ya. Mungkin saudara mengetahui keberadaanmu terbatas, ya. Tetapi Allah lebih jauh sampai ke dalam isi hati kita. Allah tahu. Karena Dia adalah Bapa kita. Dialah yang menciptakan saya dan saudara. Jadi sedikit pun saudara tidak ada hal-hal yang tidak diketahui Allah dari kita. Seakan-akan kita ini telanjang di hadapan Allah, terbuka semuanya, ya. Oleh karena itu, saudara, jangan bermain-main dengan Allah, ya. Jangan bermain-main dengan Allah. Sehingga ayat yang ke-33 yang sudah kita baca, mari carilah kerajaan Allah. Di dalam hal kekhawatiran, bukan berarti kita baca tadi ayat yang ke-33 kita cari kerajaan Allah terus, ya. Kita di gereja terus nggak bekerja lagi. Bukan itu maksudnya. Kalau saudara pun tinggal di gereja ini terus, yang pusing siapa, saudara? Gembala kita pusing, ya. Bukan itu maksudnya. Bukan berarti engkau terus beribadah di rumah Tuhan ini, engkau tidak pulang-pulang, atau engkau di rumah terus berdoa nggak bekerja lagi. Enggak, itu pikiran yang salah. Tetapi dalam perjalanan hari-hari kita ini, saudara, ya, di dalam segala aktivitas kita harus ingat cari Allah. Seperti malam hari ini, mungkin engkau tadi, saudara, bekerja di perusahaan, di pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu engkau bekerja. Tetapi malam hari ini engkau sedang mencari kerajaan Allah itu. Engkau sedang mencari kebenaran dia firman Allah yang sudah kita dengar malam hari ini, yaitu janganlah engkau khawatir. Ya, kalau saya berkata, saudara, datang ke rumah saudara, jangan khawatir. Mungkin kita ini kan kami yang berkata. Tapi ini firman Allah loh, saudara, ya. Allah yang sudah berkata, berarti Dia akan berjanji bahwa Dia akan bertanggung jawab atas saya dan saudara. Sebenarnya, saudara, enak kita ini anak Tuhan, ya. Kalau Tuhan bayangin saya dikasih perumpamaan loh, saudara. Pandanglah burung-burung yang ada di udara. Mari, saudara, besok pandang burung-burung di udara, ya. Kalau engkau mulai khawatir, coba lihat burung-burung di udara. Ini Tuhan loh jelaskan seperti ini. Saking Tuhan itu pengen anak-anak Tuhan itu jangan sampai kekhawatirannya itu membuat dia jauh daripada Allah, ya. Seperti yang saya katakan tadi itu, semuanya kita pernah khawatir. Tetapi biarlah di dalam kekhawatiran kita ini, saudara, kita datang kepada Allah, ya. Jangan ketika engkau mulai khawatir, saudara, engkau jauh dari Allah, habislah kita, ya. Itulah tujuannya datang firman Allah ini, saudara, agar engkau terus memandang Allah, agar engkau tetap ada di dalam rumah Tuhan, ya. Engkau percaya kepada Tuhan, meyakini segala firman Allah, ya. Allah juga berkata, saudara, ketika Dia berkata carilah kerajaan Allah, bukan berarti kita harus beribadah setiap hari terus, ya, tinggal di rumah tadi yang saya katakan. Tetapi Allah juga tidak menginginkan kita ini sebagai anak-anak Tuhan yang malas, ya. Harus beraktivitas, bekerja. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Kalau saya baca, saudara, di dalam KBBI, ya, arti dari ayat yang ke-33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu, ya. Semuanya itu artinya adalah bonus, berkat-berkat Allah itu yang akan Tuhan berikan, yang akan Tuhan sediakan bagi saudara dan saya ketika engkau cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Di dalam KBBI artinya saudara berusaha dengan sekuat tenaga. Artinya ada usaha kita saudara. Kekuatan tenaga yang sudah Tuhan percayakan bagi saya saudara harus kita pergunakan itu. Bukan berarti kita mau malas-malas tadi di rumah, ya. Kita semua di sini sehat-sehat, amin. Kuat-kuat dalam Tuhan. Pergunakanlah kekuatanmu, bekerjalah engkau, ya. Pergunakan, dikatakan di dalam surat KBBI saudara, artinya berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan sesuatu. Haleluya. Kita pergunakan tenaga kita. Ya, kita yang tahu kemampuan kita sebatas apa saudara. Jadi mari kita harus bekerja, ya, mencari nafkah buat anak-anak saudara, buat istri saudara, ya, buat uang sekolah anak saudara mungkin. Kita harus bekerja, ya. Ini harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Di sini kita melihat mengapa sampai Tuhan Yesus sangat peduli saudara yang namanya rasa khawatir ini, ya. Bahkan dikatakan, bahkan memberikan solusi di ayat yang ke-33 akan mencari kerajaan Allah. Kenapa Allah begitu peduli saudara? Coba kita buka di dalam Amsal 12. Saya mau seorang bapak yang baca ini saudara. Amsal 12 ayat yang ke-25. Ya, yang merasa bapak ya. Amsal 12 ayat yang ke-25. Ayo dengan suara yang keras. Oh, nggak ada bapak di sini. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Puji Tuhan. Ya, dikatakan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ya, ini saudara alasannya. Mengapa sampai Tuhan Yesus berkata dia berusaha, ya, agar anak-anaknya itu jangan sampai khawatir, sampai diberikan perumpamaan. Ada banyak hal tentang bunga bakung, tentang burung-burung yang ada di udara. Haruslah kita perhatikan. Mengapa sampai Tuhan melakukan hal yang demikian? Padahal ini adalah hal yang sangat sederhana. Karena Allah juga mengetahui kemampuan kita manusia, sehingga dia berikan hal yang demikian loh saudara. Ya. Karena apa dikatakan tadi sangat jelas bahwa sesungguhnya kekhawatiran itu bisa membungkukkan orang, ya, melemahkan orang. Benar nggak saudara? Ya, melemahkan kepercayaan kita. Oleh karena itu saudara, ketika engkau mulai khawatir, mari berusaha, bertindaklah engkau. Jangan engkau mau saudara ditekan oleh kekhawatiranmu, sangat berbahaya. Ini firman Allah loh yang kita baca ini. Ya, Allah sudah mengetahui. Inilah sesungguhnya akan terjadi ketika engkau masih dalam kekhawatiran, maka akan terjadi pembungkukan dalam hidupmu. Maksudnya pengharapanmu gak ada lagi saudara. Wah, luar biasa firman Allah. Ya, luar biasa saudara. Mari engkau berusaha datang kepada Allah. Berusaha kita datang kepada Tuhan, melakukan firman Allah. Kita harus percaya seperti apa yang dikatakan Ibrani. Coba kita buka Ibrani saudara. Ibrani 13 ayat yang ke-8, ya. Bahwa di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, ya. Tetap sama saudara. Baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan gak pernah berubah. Dia itu gak pernah berubah saudara. Patutlah dia kita percayai, membawa hidup kita ini, membawa rumah tanggamu, membawa keluargamu kepada Tuhan. Jangan engkau segan-segan datang kepada Tuhan, ya. Jangan engkau ragu-ragu untuk membawa seluruh keluargamu kepada Allah, karena di sana akan terjadi pemeliharaan Tuhan, ya. Tuhan pasti pelihara kita saudara, asalkan engkau ada di dalam Tuhan. Jangan takut. Meskipun firman Allah berkata bahwa tahun-tahun ke depan bukan semakin baik, namun tahun ini akan semakin sukar, semakin sulit adanya. Tetapi firman Allah menjamin setiap anak-anak Tuhan yang datang berlindung kepadanya. Cukup saudara kan? Enak nggak bersama Tuhan? Kadang-kadang kita ini aja, ya, melebihi Tuhan.
ya. Mulai kita pikir yang ini, kita pikir yang ini. Padahal Tuhan berkata sudah begitu luar biasa, ya, yang begitu sederhananya memberikan perumpamaan. Tenang saja, ya. Mungkin saudara berkata, oh kamu kan karena belum menikah, Tigor. Mungkin ada yang di sini berpikir seperti itu. Saya tahu itu. Alah, kamu ini karena belum punya anak bisa aja gampang. Enggak, saudara, sama, ya, sama kita di hadapan Allah. Bukan berarti oh karena kamu belum begini-gini, belum berkeluarga, enak aja kamu bilangnya, ya. Saya juga seperti itu, saudara. Maksudnya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak muda, sebagai pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, ya, ada juga kekhawatiran kami, ya. Kemampuan kita ini sudah ditahu Allah. Berbeda-beda memang, saudara, tetapi bukan menjadi alasan kita untuk kita membuat satu alasan, oh karena kamu belum menikah, ya, kamu belum pantas mengatakan demikian kepada kami. Tetapi sesungguhnya kita akan kembali kepada firman Allah, bahwa firman Allah ini mulai dari anak yang kecil sampai kepada lanjut usia ini sama, saudara. Kebutuhan kita, ya, nggak ada perbedaan. Kebutuhan kita mulai dari anak yang kecil sampai yang lansia, kebutuhan kita firman Allah. Jadi jangan coba-coba saudara mulai membanding-bandingkan, ya. Ya saya tahu lah, mulai pikiran mulai cek gitu, ya. Ini saudara, kita harus belajar memberikan hidup kita kepada Tuhan, ya. Mari saudara, percayalah ketika kita datang kepada Tuhan, Dia pasti pelihara kita. Dan di sini kita akan melihat, saudara, di dalam Injil Matius tadi kita kembali tentang hal kekhawatiran ini, bahwa kapan sebenarnya mujizat itu akan terjadi, saudara, ya. Ketika dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran itu, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sesungguhnya kapan sih, saudara, mujizat itu akan terjadi? Yang pertama, kita buka 2 Korintus, ya. Ini ingat saudara, ya, di tengah-tengah keluarga saudara, agar mujizat terus terjadi. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Ini seorang ibu yang baca dengan suara yang keras, kalahkan bapak-bapak tadi. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan amin. Ya, itu saudara, bahwa kita ini percaya bukan karena melihat, ya. Ada banyak orang-orang hari ini sama seperti murid Tuhan Yesus, ya. Tunggu dilihat dulu, baru mereka percaya. Tetapi kita yang ada pada saat malam hari ini, kita nggak melihat wujudnya Allah, ya kan? Kita nggak bisa melihat bagaimana gambaran Allah hari ini. Tetapi ada firman-Nya, amin. Ada firman-Nya, bahwa sungguhnya dikatakan berbahagialah bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Kita adalah orang-orang yang berbahagia loh, saudara, ya, meyakini Allah, mempercayai Allah. Seperti yang saya katakan ibadah kedua tadi kemarin, saudara, ibadah Kemis, bahwa kita bukan hanya dituntut Allah hanya sekedar percaya. Mengapa, saudara? Itu ada levelnya loh, saudara. Bukan hanya sekedar percaya kita dituntut Allah, tetapi kita harus mengerjakan firman itu, amin. Kita harus mengerjakan firman itu. Saya mau ajak saudara buka Injil Lukas, mari saudara. Ini pembuktiannya, saudara, ya. Jangan hanya kita bangga, oh saya percaya kepada Tuhan. Tunggu dulu, saudara, masih ada tahapnya. Mari, Lukas 4 ayat yang ke-34, ya. Lukas 4 ayat yang ke-34 saya baca, saudara, dengar ya. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, ya. Ini iblis berkata, saudara, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Wah, iblis berkata, aku tahu siapa engkau, bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ayat ke-35. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Maksudnya, saudara, kita ini bukan hanya sekedar percaya aja kepada Tuhan, tetapi ada perintah-perintah Allah yang harus kita lakukan, ya.
Ketika kita percaya, mari lakukan firman Allah. Kalau kita hanya sekedar percaya, saudara, kita sama seperti siapa, saudara? Sama seperti iblis kita, saudara. Benar gak? Iblis ini percaya loh, dia akui dia adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah, yakin, percaya dia. Tetapi bahwa saya tahu bahwa iblis ini gak akan pernah melakukan perintah Allah. Ya, itu perbedaannya kita dengan iblis, saudara. Jadi, kalau kita gak mau melakukan firman Allah, kita sama dengan iblis. Sudah berapa kali kita, saudara, berubah-ubah jadi iblis, saudara? Benar gak? Firman Allah berkata, kasihilah sesamamu, ampunilah saudara yang menyakitimu. Itu firman loh, saudara. Kita bisa kerjakan gak? Kita bisa mengampuni gak? Kalau hanya kita berkata, saya percaya kepada Tuhan, siapa aja bisa. Orang luar sana bisa, saudara. Orang muslim bisa berkata dia percaya kepada Allahnya, tetapi bisa gak kita melakukan firman Allah? Ya, mengampuni sesamanya. Wah, masalah mengampuni lebih berat, saudara. Gak gampang ya. No, kalau masalah mengampuni sama saya juga pernah, saudara. Ya, tapi firman Allah harus kita lakukan. Ya, jadi kalau kita gak melakukan itu, saudara, ya, kita sama-sama iblis. Makanya saya katakan ibarat mana, saudara, aduh, kita sebenarnya sering sekali berubah jadi iblis. Ya, kelihatannya aja kita di gereja memuji Allah, bersenang-senang, berkata aku cinta Engkau Tuhan. Sebenarnya kita pendusta, bohong kita, saudara, munafik kita sebenarnya. Sebenarnya ada beberapa kekejian kita sebenarnya kita buat bagi Allah. Ya, ini firman Allah. Keras, saudara, ya, enggak ya? Enggak keras ya, tapi ini mendidik saya dan saudara agar kita dewasa, amin. Agar kita jangan menjadi jemaat-jemaat yang lempeng, saudara, ya. Agar jangan menjadi jemaat-jemaat yang biasa-biasa, ya. Tetapi kita harus menjadi, kan ini visi gereja kan, menjadi jemaat yang bertumbuh. Untuk bertumbuh itu nggak gampang, saudara, harus dirawat. Gembala kita harus merawat kita dengan cara apa? Ini firman Allah mengkikis semuanya yang ada bagi kita. Yang ada mengganjal dalam hati kita itu dilepaskan satu-satu. Gampangkah itu? Enggak. Sakit, saudara, harus nangis dulu. Ya, itu harus dilepaskan satu-satu. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah dalam kitab Injil Yohanes 15, saudara. Engkau memang sudah bersih, tapi masih ada hal-hal yang lain yang harus dilepaskan daripadamu. Apa itu, saudara? Mungkin iri hati, ya kan? Mungkin kesombongan, mungkin kikir, saudara. Itu semuanya dilepaskan satu-satu. Enggak gampang, ya. Enggak langsung sekaligus. Engkau penuh Roh Kudus langsung gus habis, langsung hilang semuanya. Enggak. Satu-satu itu dilepaskan, ya. Enggak gampang, saudara. Kita harus dibersihkan. Oleh karena itu, berilah dirimu, ya. Kalau engkau sudah ambil keputusan untuk datang ke rumah Tuhan, berarti engkau sudah siap di proses Allah, ya kan? Kan ini kerinduan kita kan, Tuhan bentuklah aku. Sering kita nyanyi seperti itu, ya. Untuk dibentuk, saudara, dipotong hal-hal yang tidak baik, sap, ya. Kalau pohon itu kita perhatikan, saudara, kita potong itu apa carangnya itu pasti keluar ada getahnya, ya. Demikianlah gambaran hidup kita. Orang-orang percaya, ya. Mari engkau percayalah kepada Allah, lakukanlah firman Allah. Seperti tadi saya katakan sekali lagi, sebenarnya enggak gampang, saudara. Harus ada Tuhan, ya. Harus ada Tuhan dalam hidup kita ini biar bisa. Karena apa? Kerinduan Allah juga adalah kebenaran. Dia pengen kita ini melakukan kebenaran, ya. Jadi kalau engkau hari ini masih ada yang menyimpan akar pahit, kemarahan, mari cepat-cepat, saudara. Pikir tentang ganti mindset pikiran saudara. Kerjakan pengampunan itu, ya. Kau enggak, hari ini kau sekarang masih seperti hantu. Ya, jangan sampai kau datang ke gereja jadi hantu, di rumah jadi hantu lagi, saudara. Aduh, gawat, saudara, ya. Puji Tuhan. Mari kita buka Injil Matius yang ke-8, ya. Injil Matius yang ke-8 ini tentang hal keyakinan, saudara. Injil Matius yang ke-8 ayat yang ke-13. Tuhan. Ini tentang penyembuhan hamba seorang perwira
di Kapernaum. Ya, saya mau baca mulai ayat kelima aja saudara, biar kita tahu ceritanya ya. Puji Tuhan, waktu berjalan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, kepada Tuhan, maksudnya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, ya. Dikatakan katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang hamba, seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah yang ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Maksudnya saudara, bahwa dikatakan perwira ini hanya meminta sepatah kata. Dia percaya, nggak hanya mengundang Tuhan Yesus datang ke rumahnya, baru dia percaya akan terjadi kesembuhan itu. Tetapi ayat ke-8 saya baca kembali. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Bayangin saudara, seorang perwira, sepatah kata saja bilang ke Tuhan, ya, saya percaya. Dan hari ini saudara, kita dituntut oleh Tuhan. Saya percaya dia ada di tengah-tengah kita pada saat malam hari ini, bahwa Yesus menuntut kita agar kita percayalah kepada Allah. Ya, percayalah engkau kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah firman itu, maka di sanalah mujizat itu akan nyata. Ya, puji Tuhan. Sekarang saudara yang kedua, mari kita buka Tesalonika saudara. Di sini dikatakan bagaimana mujizat itu akan terjadi. Kita buka Yohanes. Kita Injil Yohanes yang ke-6. Mulai dari ini tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Sedikit lagi saudara ya, jangan bosan dulu. Mari kita lihat ayat pertama, Injil Yohanes 6 ayat yang pertama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Bayangin saudara ya, mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, guru, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang banyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun dia di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Puji Tuhan, ya, bahwa sesungguhnya saudara, sesungguhnya ada mujizat Allah ketika kita mengucap syukur. Amin. Ada mujizat terjadi. Bayangin saudara, bahwa di sini bukan banyak ikannya, ya, bukan banyak roti yang dimiliki
oleh murid-murid pada saat itu. Tetapi ketika Yesus mengucap syukur, dia mempraktekkan saudara, ya, agar dia menjadi teladan, agar diperhatikan oleh murid-murid pada saat itu, bahwa sesungguhnya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ketika engkau bersyukur kepada Allah bukan ketika engkau hidup di dalam berkelimpahan, tetapi dalam hal yang sedikit sekalipun saudara, bahwa Allah sanggup memberkati engkau, ya. Apa keadaanmu, rumah tanggamu hari-hari ini, dalam keuanganmu, di dalam perekonomianmu, mari engkau belajar mengucap syukur kepada Allah. Maka di sana akan terjadi mujizat. Saya percaya bahwa mujizat itu pasti terjadi, saudara. Terjadi. Saya percaya mujizat pasti terjadi karena ini adalah firman Allah. Ya, kembali saya katakan ini adalah firman Allah. 5 roti dan 2 ikan loh, saudara. Untuk beri makan 5.000, bagaimana caranya? Kalau kita pikir, makanya tadi katakan Filipus ini, mana mungkin lah guru, orang sebanyak ini mana bisa kita kasih makan? Ya, kita potong-potong kecil saja, nggak akan bisa cukup bagi mereka. Itu pikiran Filipus, ya. Sementara saudara, Filipus ini sudah berapa tahun dia bersama berjalan-jalan dengan Tuhan. Bahkan ada tanda-tanda heran, tanda mujizat yang Tuhan lakukan. Bukan ketika hanya 5.000 orang saja diberi makan pada saat itu. Saya percaya di hari-hari yang lalu saudara, sudah banyak hal yang luar biasa dikerjakan oleh Yesus, dilihat, disaksikan oleh murid-murid. Ya, kadang-kala saudara kita sama seperti mereka, Filipus dan Andreas ini. Ya, kita sudah banyak dengar firman Allah, ya kan? Sudah sering alami kuasa Tuhan. Benar gak saudara? Sudah sering kita alami kuasa Tuhan. Bahkan firman Tuhan itu kita aminkan ya dan amin. Tetapi sesungguhnya saudara, ketika ada satu persoalan, ada satu kesulitan, kita tidak bisa mengucapkan syukur bagi Allah. Karena mengucap syukur adalah karakter dari Allah. Bukankah kita selama ini saudara berkata agar kita sama seperti Yesus, ya, memiliki karakter-karakter seperti Yesus, yang mau percaya, yang mau mengucap syukur di dalam segala hal. Di dalam segala hal loh saudara. Pada malam hari ini engkau sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ibu saudara, saya nggak tahu jelas apa yang engkau hadapi hari ini. Tetapi mau tidak mau saudara, engkau harus naikkan ucapan syukur bagi Allah, ya. Engkau harus mengucap syukur kepada Tuhan, karena di sanalah letak kekuatan kita, ya. Percaya, mengucap syukur, di situ adalah letak kekuatan kita. Yang berikutnya saudara, ini cepat-cepat ini, ya. Mari kita buka dalam Matius 12, ya. Di sini kita harus taat, dituntut Allah agar mujizat itu nyata bagi keluarga saudara, dalam pribadimu, dalam rumah tanggamu, harus taat dan bertindak. Mari kita buka Matius 12. Ini yang terakhir saudara, jangan bosan dulu ya. Sekali lagi saya katakan jangan bosan dulu. Di sini saudara, kita perhatikan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Konteksnya di sini saudara, kalau engkau buka dalam ayat yang ke-9 mulai, ya, bahwa di sini ada satu keyakinan, ya, bertindak. Dia bertindak saudara. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba-domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu. Ada ketaatan, ya, ada tindakan. Ketika Yesus berkata ulurkanlah tanganmu, maka di sana dia mengulurkan tangan saudara. Saya percaya kalau ketika dia tidak mau mengulurkan tangan itu saudara, maka di sana tidak akan terjadi, ya, apa yang diinginkan dia pada saat itu. Tetapi oleh karena ada ketaatan dia, sama seperti Abraham di dalam kitab Kejadian saudara ayat yang ke-12, ya, Kejadian 12 ayat yang ke-4.
Di sana kita melihat bagaimana ketaatan Abraham. Dia taat kepada Allah, ya. Biarlah kita yang ada pada saat malam hari ini menjadi jemaat-jemaat yang mau taat dan bertindak. Amin. Bertindaklah engkau dalam firman Allah, melawan firman Allah. Maka di sana kita akan melihat, saya percaya di sana akan terjadi hal yang luar biasa bersama Tuhan, saudara. Ya, pasti terjadi. Bahkan rumah tanggamu, keluargamu akan dijamin oleh Allah. Oleh karena itu, saudara, kita kembali kepada firman Allah yang sudah kita baca di dalam Injil Matius tadi, saudara. Ayat pokok kita, hal kekhawatiran. Jangan sampai engkau khawatir lagi, amin. Katakan malam hari ini, saya tidak khawatir lagi, ya. Benar, saudara, ya. Jangan khawatir lagi. Sudah ada firman, ya. Kalau engkau khawatir siang-siang, mari kau keluar, lihat, cari dulu burung-burung di udara, lihat, ya. Tuhan sudah beri perumpamaan. Ini luar biasa, saudara. Itu mengajar kita sebenarnya. Ketika engkau nanti lihat burung ada di udara, oh, ini adalah peringatan Allah, ya kan? Engkau akan dipelihara. Jauh kita lebih istimewa daripada burung-burung yang ada di udara, loh, saudara. Daripada bunga-bunga yang ada di bakung, saudara, bunga-bunga bakung, saudara, ya, kita lebih berharga daripada itu. Kita adalah buatan tangan Allah. Dia bekerja bagi kita. Oleh karena itu, bersyukurlah kita kepada Tuhan, amin. Bersyukur, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Inilah yang Tuhan minta pada saat malam hari. Saya percaya inilah suara Allah yang kita dengar, agar engkau percaya, agar engkau menjadi keluarga rumah tangga yang mau mengucap syukur, yang mau taat dan bertindak di dalam firman Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Susi.